Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur oleh anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan menikmati hari baru, dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus. Ayat yang kita baca tadi merupakan bagian dari perikop yang berjudul Manusia Baru dari Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 17. Dalam perikop ini dijelaskan bagaimana manusia lama berubah menjadi manusia baru, maka kehidupan pun mengalami perubahan. Hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan bagi Tuhan, yang menjadi bagian kehidupan manusia lama ditinggalkan, beralih kepada hal-hal yang baik, yang berkenan bagi Tuhan sebagai ciri dari kehidupan manusia baru. Apa yang mau kita renungkan dan pelajari dari firman pada hari ini? Yang pertama, menghidupi perkataan Kristus dengan segala kekayaannya. Orang yang hidup di dalam Kristus adalah orang yang menghidupi perkataan Kristus dengan segala kekayaannya. Perkataan Kristus tentu saja didapat ketika kita mendengar, ketika kita membaca, ketika kita bersekutu dengan Dia melalui ibadah, kita mengetahui perkataan Kristus. Maka kita diharapkan untuk menghidupi perkataan Kristus itu. Apa yang menjadi perkataan Kristus, apa yang menjadi firman Tuhan menjadi bagian dari kehidupan kita yang tidak terpisahkan. Menjadi kehidupan kita. Ketika kita hidup, berarti kita juga hidup di dalam perkataan Kristus itu. Selama kita hidup, berarti selama itu juga perkataan Kristus itu hidup di dalam diri kita. Menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Kita imani dan kita alami kuasanya. Kita imani dan kita hidupi menjadi sesuatu yang sungguh melekat di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Menghidupi perkataan Kristus dengan segala kekayaannya, dengan segala hal, karya, kebesaran, kasih Tuhan, semuanya itu kita hidupi, kita imani, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, hidup di dalam Kristus adalah hidup orang yang mengajar dan menegur dengan hikmat. Orang yang hidupnya di dalam Kristus, maka dia akan memperkatakan perkataan Kristus yang telah dihidupinya, perkataan Kristus yang telah didengarnya, yang telah dibacanya, yang telah dinikmatinya, dihidupinya, itu diperkatakannya, diajarkannya kepada orang lain. Dan ketika ada orang yang melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka orang tersebut akan menegur dengan hikmat. Dengan hikmat artinya dia meminta hikmat Tuhan agar dia menegur dengan cara yang seturut dengan kehendak Tuhan.
menegur dengan kasih, menegur untuk membawa kepada sesuatu yang baik, bukan menegur untuk mempermalukan. Tapi menegur supaya orang yang ditegur itu menyadari kesalahannya, lalu kemudian memahami dia salah, dan kemudian dengan kesadaran pemahaman itu meninggalkan kesalahan itu dan kemudian beralih kepada kebenaran. Itu yang kedua, mengajar dan menegur dengan hikmat. Yang ketiga, orang yang hidup di dalam Kristus, maka orang itu akan menyanyikan mazmur, pujian, nyanyian rohani, dan mengucap syukur. Hanya orang yang hidup di dalam Kristuslah yang bisa menyanyikan mazmur, pujian, nyanyian rohani, dan mengucap syukur. Artinya apa? Artinya kehidupannya adalah kehidupan yang bernyanyi. Kehidupannya adalah kehidupan yang memuji. Kehidupannya adalah kehidupan yang mengucap syukur. Karena apa? Karena Kristus di dalam perkataannya telah hidup di dalam dirinya. Karena orang tersebut telah menghidupi perkataan Kristus, karena orang tersebut telah mampu menghidupinya lalu mengajarkan dan menegur orang lain dengan hikmat, maka kemudian kehidupannya hari lepas hari menjadi hidup yang penuh dengan nyanyian, penuh dengan pujian, penuh dengan ucapan syukur. Tentu ketiga poin ini kita rindukan untuk menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita rindu hidup kita adalah hidup yang menghidupi perkataan Kristus. Kita rindu kehidupan kita adalah kehidupan yang mengajarkan perkataan Kristus kepada sesama. Lalu kemudian kalau sesama ada yang kita dapati tidak berkenan bagi Tuhan, kita menegur dengan hikmat. Lalu kemudian kita rindu hari-hari kehidupan kita menjadi hari-hari yang menyenangkan, membahagiakan. Karena apa? Karena kita isi dengan nyanyian mazmur, kita isi dengan pujian rohani, dan kita isi dengan ucapan syukur. Orang-orang seperti itulah orang-orang yang berbahagia, menikmati, memaknai, mensyukuri dirinya sebagai manusia baru yang telah meninggalkan kehidupan lama kepada kehidupan baru. Bukan lagi kita yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri kita. Maka ketika Kristus yang hidup di dalam kita, maka kehidupan kita adalah kehidupan yang berkenan bagi Tuhan. Kiranya kita menjadi pelaku-pelaku firman, agar hidup kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi sukacita berkat bagi kita dan bagi sesama. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu. Kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kita semua. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang mengingatkan kami untuk hidup di dalam Kristus. Kiranya hidup kami adalah hidup yang menghidupi perkataan Kristus dengan segala kekayaannya, menjadi seorang pribadi yang mampu mengajar dan menegur sesama dengan hikmat. Dan hari-hari kehidupan kami isi dengan menyanyikan mazmur, pujian rohani, dan mengucap syukur. Agar dengan demikian maka kehidupan kami sungguh-sungguh menjadi kehidupan yang berkenan bagi Tuhan, menjadi berkat bagi kami dan sesama. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati kami agar kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu.
Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati seluruh hamba Tuhan, berkati seluruh keluarga kami dimanapun berada. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami. Berkatilah sesama kami yang saat ini mengalami pergumulan, menghadapi beban berat. Tuhan berbelas kasihlah bagi mereka. Kiranya mereka boleh datang kepadamu dan beban berat itu berganti dengan beban yang ringan. Mereka dilegakan oleh karena pertolongan Tuhan. Dimampukan menghadapi dan mengatasi setiap pergumulan karena belas kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, apapun yang menjadi kegiatan kami sepanjang hari ini, apapun yang kami kerjakan, yang kami rencanakan, dan yang kami harapkan, kami bawa semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mengimani Tuhan yang maha baik memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Engkau, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.